warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Devi Merda SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 124 Palembang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya Ibu Herawati SPD. Beliau adalah guru kelas 3 dari SD Negeri 124 Palembang. Assalamualaikum Ibu Hera. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu, hari ini kita akan adakan namanya percakapan praktek ya. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan praktek pengajian atau saya akan melakukan seperti iklan. Nah, baik Bu, adapun tujuan kita melakukan seperti ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan nanti dilakukan ya. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan praktek karena dari awal nanti saya akan melihat Ibu seperti Ibu atau sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran itu ya. Nah, tujuannya itu agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam mengajar agar lebih semangat dalam pembelajaran. Nah, ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira ini apa nih tujuan pembelajaran yang perlu kita capai dalam proses? Baik, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pelajaran nanti. 1. Setelah membaca teks, siswa dapat menggunakan arti lambang negara, Garuda, Pancasila dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar dan video, siswa dapat menceritakan arti gambar bagian-bagian Garuda pada lambang negara dengan benar. Kemudian yang terakhir, yaitu melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait arti lambang negara dan bagian-bagiannya dengan benar. Jadi ada 3 ya tujuan pembelajaran. Tadi dengan perlu membaca teks, mengambil foto dan video, dan berdiskusi. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang jadi capai nanti? Area pengembangan yang hendak saya capai yaitu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan, di mana peserta didik dapat menggunakan arti lambang negara dan bagian-bagiannya melalui membaca teks, melihat gambar maupun mengamati video dengan berinformasi. Sedangkan pada aspek keterampilan yaitu di mana peserta didik terampil dalam mengidentifikasi informasi dari diskusi dan model mekanik serta terampil presentasi di kelas. Jadi ada 2 ya Bu ya, area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu pertama tadi tentang pengetahuan, kemudian yang kedua tentang keterampilan. Lalu Bu, kira-kira nih bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin dilakukan baik dari strategi, model, serta metode pembelajaran. Dalam rancangan pembelajaran, saya menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan masyarakat berdasarkan gaya belajar peserta didik serta peserta didik yang merupakan auditori, visual, dan kinestetik dapat belajar sesuai gaya belajarnya dengan literasi, mengamati gambar dan video, serta bergerak memasangkan kartu image di dalam pembelajaran. Selanjutnya saya akan menggunakan model pembelajaran menggunakan kooperatif di mana peserta didik berada dalam kelompok dan berdiskusi dan berpresentasi. Lalu untuk metode yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, penugasan, dan ajak. Oke, jadi tadi Ibu menggunakan strategi berdifferensiasi yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan mengenal. Kemudian untuk modelnya Ibu menggunakan model kooperatif. Kemudian untuk metodenya Ibu menggunakan ceramah, diskusi, penugasan, dan ajak. Oke, baik Ibu. Sedangkan untuk medianya Ibu menggunakan. Baik, untuk media saya menggunakan buku teks pelajaran, gambar-gambar, video, kartu mekanik, dan RKPD serta laptop dan tablet. Kira-kira nih Bu, kapan nih akan melakukan kegiatan pembelajaran? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran pada hari Rabu, ada jam pertama dan 2. Oke, baik nanti berarti hari Rabu nanti saya akan datang ke kelas Ibu pada hari Rabu jam pertama dan 2 ya. Saya akan mengamati dan saya akan melihat dan serta mencatat apa saja hal yang terjadi dalam kelas kita. Setelah Ibu melakukan observasi, nanti kita akan ada lagi namanya percakapan pasca observasi dan nantinya akan
Sebelum kita diajak Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan pra-observasi ini saya mendapatkan gambaran apa yang harus dilakukan pada saat belajar mengajar. Media yang harus dipersiapkan dan digunakan serta menjadi lebih siap dalam melakukan observasi dan supervisi. Baik Ibu Hera, terima kasih banyak Ibu Hera atas waktunya sudah berbincang-bincang Ibu Hera ya. Demikianlah percakapan pra-observasi pada hari ini. Sampai jumpa lagi di temuan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, siapa yang tidak masuk hari ini? Ade, siapa lagi? Ya, kenapa Ade tidak masuk? Sakit. Kita doakan semoga Ade juga sehat ya. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, silakan berdiri terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelum belajar kita tepuk tangan terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu mau tanya nih, siapa yang ingat pelajaran kita kemarin? Coba apa? Coba ingat kita. Hak dan kewajiban. Siapa yang tahu apa itu kewajiban? Coba Inara. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Tepuk tangan Inara. Oke. Siapa yang tahu apa itu hak? Coba ada. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional. Apa judulnya tadi? Garuda Pancasila. Siapa yang tahu apa itu Garuda Pancasila? Coba ikat. Lambang negara. Bagus. Pancasila itu ada berapa? 5. Oke, siapa yang bisa? Coba. Ya, bagus. Tangan terus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, setelah membaca teks, kalian dapat menguraikan arti lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Ya. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan menonton video, kalian bisa menceritakan gambar dari bagian-bagian burung Garuda dengan benar. Dan selanjutnya, melalui diskusi kelompok, kalian bisa mengidentifikasi informasi terkait dari lambang negara dan bagian-bagiannya dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kalian buka dulu bukunya halaman 100 dan silakan dibaca di dalam hati. Sekarang silakan kalian perhatikan gambar di depan berikut. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Burung Garuda Pancasila, ya. Di dalam burung Garuda Pancasila itu ada beberapa jumlah helai burungnya, ya. Nah, sekarang jumlah burung pada lehernya ada berapa? 45. Nah, jumlah burung pada sayapnya ada 3. Oke, jumlah burung pada ekornya ada berapa? Nah, dari sini siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Ibu akan memutarkan sebuah video, silakan kalian tonton dan simak dengan baik.
yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Anak-anak, tadi kalian sudah menonton video. Nah, sekarang karena kalian sudah membentuk kelompok, kita namai kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Sekarang kita akan bermain kartu make a match, ya. Apa itu make a match? Yaitu memasangkan atau menjodohkan. Memasangkan kartu make a match-nya bersama kelompok kalian. Oke, boleh mulai diskusinya dari sekarang. Pekerjaan kelompoknya masing-masing. Anak-anak, sekarang kita beri kesempatan perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Ada. Perkenalkan dulu. Nama saya Ada. Ini hasil karya kelompok saya. Sila pertama ada bintang, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua ada kata yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada gambar pohon beringin yang berbunyi persatuan Indonesia. Yang Kenalkan, nama saya Iqbal. Saya akan membacakan puisi dari kelompok kami, dari kelompok 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Nah, sudah kan tadi mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ayo, siapa pemenangnya? Tadi kan kita tahu semua. Siapa pemenangnya tadi? Kelompok. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, Ibu akan memberikan penguatan tentang materi kita hari ini, bahwa lambang negara kita itu adalah Garuda Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, bagaimana, sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan RKPD. Silakan dikerjakan secara individu. Kalau sudah selesai nanti silakan dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Bagaimana, anak-anak, sudah selesai? Kalau sudah silakan dikumpulkan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi, lambang negara itu adalah Garuda Pancasila. Ada berapa sila Pancasila? 5. Ketiga? Coba, Putri. Persatuan Indonesia. Yang keempat? Kepala banteng. Ya. Kerakyatan yang
bagus, silakan semuanya. Nah, dari pelajaran kita hari ini, gimana? Seru apa tidak? Kira-kira apa yang perlu kita tambah? Lagi. Mainan, ya boleh ya, nanti kita tambah nak ya. Anak-anak, untuk minggu depan kita belajar tentang pramuka. Silakan kalian baca bukunya di rumah halaman 124 ya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Apabila ibu ada salah-salah kata, ibu mohon maaf, dan kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jepimenda SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh teman saya Ibu Herawati SPD. Beliau adalah guru kelas 3 SDN 1 Palembang, dan tentu dengan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Eka Purwati. Beliau merupakan pengajar praktik di CGP angkatan 9 ini. Bagaimana kabarnya Ibu Eka? Alhamdulillah baik. Ibu Hera, bagaimana kabarnya? Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Hera terkait dengan berjalannya proses observasi kelas yang telah Ibu Hera lakukan. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Hera lakukan sebelumnya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, Ibu Hera, bagaimanakah perasaan Ibu Hera setelah menjalani proses observasi yang telah Ibu lakukan sebelumnya? Baik, perasaan yang saya rasakan pada saat pasti awalnya saya merasa, tapi alhamdulillah udah. Alhamdulillah, jadi agak sedikit kejadian ya. Bisakah Ibu ceritakan kembali tujuan pembelajaran yang telah Ibu capai selama proses observasi pembelajaran tadi? Baik, ada tujuan pembelajaran yang sudah saya capai, yaitu ada 3. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menguraikan arti lambang burung Garuda serta makna-maknanya. Yang kedua, setelah menonton video dan melihat mengamati gambar, siswa dapat menceritakan kembali bagian-bagian burung Garuda dan maknanya. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait arti lambang burung Garuda dan makna-maknanya. Jadi kalau saya tangkap tadi ada 3 ya, Bu ya. Yang pertama tadi dengan siswa membaca teks, siswa dapat memahami makna dari lambang Garuda. Kemudian dengan mengamati video dan gambar, siswa juga bisa memahami macam-macam atau bagian-bagian dari lambang Garuda. Dan yang terakhir, dengan anak berdiskusi, siswa juga dapat mengidentifikasi lambang beserta maknanya. Nah, lalu Bu, langkah apa yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Baik, dalam pembelajaran saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang dijelaskan dengan pembelajaran sosial emosional berdasarkan gaya didik yang merupakan auditory, visual, dan kinestetik. Kemudian didik berliterasi, mengamati gambar dan video, dan bergerak memasang satu menggunakan metode. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning, di mana peserta didik dibagi dalam kelompok dan berdiskusi. Lalu untuk metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah, diskusi, penugasan, dan menjawab. Baik, jadi Ibu tadi Ibu menggunakan pendekatan atau pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa, Bu ya, baik yang visual, kinestetik maupun auditory. Kemudian Ibu juga menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dan itu juga Ibu menggunakan media baik buku, video, gambar, ya, dan kartun media. Kemudian tadi juga Ibu menceritakan bahwa Ibu menggunakan metode mengajar ramah, diskusi, tanya jawab, dan betul. Nah, selanjutnya Bu, nih bisakah Ibu
ceritakan kembali nih area pengembangan apa yang sudah Ibu capai dalam proses pembelajaran. Baik, area pengembangan dalam pembelajaran ini ada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan, di mana pada aspek pengetahuan ini peserta didik dapat menguraikan lambang-lambang negara dan bagian-bagiannya melalui membaca teks, melihat gambar dan mengamati dan sebagainya. Sedangkan dalam aspek keterampilan, peserta didik itu terampil dalam mengidentifikasi informasi dari diskusi dan model match, serta terampil presentasi. Jadi di sini yang pertama pengetahuan dengan cara Ibu menyiapkan media pembelajaran baik buku, video, gambar. Nah, selain itu juga selain dari pengetahuan Ibu juga ingin mengembangkan keterampilan anak melalui mereka bergerak memasangkan kartu maupun mereka presentasi di kelas. Nah, sejauh mana nih Bu pengembangannya sudah Ibu yang Ibu capai tadi, apakah sudah tercapai atau belum? Baik, alhamdulillah sudah. Namun Jadi ada apa kekurangannya itu? baik, kekurangannya itu biasanya masih ada beberapa siswa itu masih kurang aktif dalam mengikuti diskusi. Jadi anak itu kurang aktif. Menurut Ibu ya, penyebabnya apa yang sehingga anak itu kurang aktif dalam diskusi? Siswa yang kurang aktif itu karena kelompok belajar yang terlalu besar. Jadi sehingga mereka tidak berpartisipasi aktif dalam diskusi, dan mereka juga masih mengadakan semangat. Nah, kalau menurut Ibu ya, idealnya tuh jumlah siswa yang berapa banyak Bu? Atau jumlah siswa yang dalam satu kelompok itu berapa ya idealnya? Jumlah siswa yang idealnya itu 5 atau 6 siswa. Dalam satu kelompok Iya, ya. yang idealnya. Sehingga yang lain itu bisa mendapat kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nah, yang sebelumnya itu satu kelompok orang berapa? Sebelumnya itu mencapai 9-10 kelompok. Banyak juga ya. Jadi masalahnya karena siswa yang terlalu banyak dan kelompok yang terlalu besar sehingga anak ini tidak mendapat kesempatan satu-satu Bu ya. Sehingga dia hanya mengandalkan temannya saja yang lain gitu. Oh demikian. Rencana Ibu nih apa nih cara Ibu untuk mengatasi masalah ini, hambatan ini agar kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih aktif? Rencana saya ke depannya, saya akan mengurangi jumlah siswa dalam kelompok. Artinya saya akan memperkecil kelompok diskusi sehingga siswa dapat mendapatkan kesempatan masing-masing untuk berpartisipasi dalam diskusi. Jadi nanti rencananya Ibu bakal dibuat kelompok kecil jadi agar setiap anak itu mendapatkan kesempatan ruang belajar. Nah, kapan Ibu rencananya itu mendapatkan? Insya Allah kalau tidak Saudara, dari diskusi kita hari ini apa yang Ibu dapat dan ingin Ibu kembangkan? dari kelas ini ada dua. Yang pertama, di dalam aspek pengetahuan, saya akan menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga siswa akan lebih antusias lagi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian dalam aspek keterampilan, dalam diskusi kelompok, saya akan membuat kelompok dari yang sudah siswa itu lebih aktif lagi dan Jadi nanti bakal Ibu siapkan media yang menarik ya Bu ya, dan dalam proses pembelajaran bakal Ibu terapkan kelompok yang berbeda. Lalu apa yang Ibu rasakan? berbagai banyak sekali ilmu, kemudian banyak sekali pengalaman, kebaikan-kebaikan dari pembelajaran yang saya lakukan, dan itu merupakan Baik, luar biasa. Sampailah kita di akhir percakapan kita Bu. Terima kasih atas waktunya.
Kemudian untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Eka Purwasi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pada Ibu Eka. Terima kasih Bu Devi, luar biasa ini masalah ya. Terus coachingnya juga Ibu Hera digali terus cerita dan masalah apa yang dari OSPD sudah dilakukan sebelumnya. Ibu Hera juga menceritakan tindak lanjutnya atau berikutnya sudah dilakukan masalah. Baik, terima kasih Ibu Eka. Baik, akhirnya kegiatan pasca observasi hari ini sudah selesai. Dari percakapan ini, baik dari pra observasi, dan pasca observasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hera dan Ibu Eka atas waktunya dan kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.